Yuk, selamat pagi Ibu Astri. Selamat pagi, Kak. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Apakah Ibu sudah siap nih Bu untuk memaparkan materinya nih Bu kepada adik-adik di sini? Siap. Baik, dipersilakan kepada Ibu Astri untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk menyiapkan di 5 menit sebelum waktu selesai. Silakan Ibu Astri. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat, Kak? Mas di sini masih loading ya Bu? Belum dapat terlihat oleh Oh, belum ya. Iya. Sudah? Ibu sudah terlihat dengan jelas. Oke, siap. Mohon izin sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Salam hormat saya kepada moderator, kepada para narasumber yang nanti akan pemaparan selanjutnya, kayak opinion leader, dan tadi sudah ada ya Pak Samuel Abrijani Pangarepan. Salam hormat, mohon izin perkenalkan, nama saya Astri Dwi Andriani, dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Saya adalah akademisi gitu ya, dengan tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Putra Indonesia yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain itu saya juga aktif di Next Generation Indonesia. Next Generation Indonesia sendiri adalah sebuah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus atau concern pada literasi media digital, khususnya peratingan video game. Jadi kita tuh pengen ngajak nih anak-anak Indonesia untuk bisa memainkan video game sesuai dengan ratingnya. Ayo teman-teman, sering buka Play Store kan, main apa? Misalkan main Mobile Legend atau Free Fire gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan usianya? Karena di sana ada ratingnya. Kayak misalkan 3+ itu artinya boleh untuk 3 tahun ke atas, 7+, 13+, atau dewasa gitu ya, 18+. Jadi jangan sampai teman-teman yang pelajar ini memainkan apa ya, games yang dewasa gitu, 18+, karena di sana ada konten-konten berbahaya yang nggak boleh dilihat sama anak di bawah umur gitu ya. Selain itu juga aktivitasnya sebagai narasumber Gerakan Nasional Literasi Digital dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Bagi teman-teman yang punya Instagram, kita bisa follow-followan yuk di @astrialbasri. Ya teman-teman, rata-rata kayaknya kayak udah punya gadget kali ya gitu ya. Nah bagi teman-teman yang sudah punya gadget, coba tebak deh gitu ya, konsumsi gadget teman-teman, penggunaan gadget teman-teman berapa sih sehari gitu ya, berapa lama sehari gitu ya, apa sejam atau 2 jam. Nah teman-teman bisa sebetulnya ngecek gitu ya konsumsi gadget teman-teman dengan cara apa, dengan cara masuk ke setelan di handphone. Kan biasanya suka ada setelan atau setting. Nah di sana suka ada ini tulisannya digital well-being atau kebiasaan digital. Nah di fitur tersebut atau di layanan tersebut akan terekam tuh konsumsi atau aktivitas kita menggunakan internet gitu. Nah biasanya ada yang 1 jam, 2 jam, bahkan lebih gitu ya aktivitas sehari-hari saya. Kan sebetulnya sebagai seorang dosen, saya sering nanya ke mahasiswa, berapa sih mereka sehari menggunakan internet kemarin berapa. Nah ternyata ada yang sampai 22 jam. Artinya apa? Malam sebelumnya dia nggak tidur, malah pakai internet gitu. Dan aplikasi apa yang digunakan? Apakah TikTok, apakah YouTube gitu ya, atau aplikasi pembelajaran misalkan, bisa terdeteksi seperti itu dari situ gitu ya. Nah hal ini tuh penting banget teman-teman. Karena apa? Karena ternyata 77,02% masyarakat Indonesia atau sekitar 210 juta jiwa masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet gitu ya, dengan durasi yang juga cukup tinggi. Nanti dijelasin berapa durasinya. Jadi semakin hari pengguna internet yang ada di Indonesia tuh makin banyak gitu ya. Kemudian dengan durasinya seperti apa? Nah ternyata durasinya 8,5 jam sehari gitu ya. Hampir sepertiga hidup kita dihabiskan untuk membuka internet gitu ya. Bangun tidur
Teman-teman biasanya apa? Aku terus mandi nggak gitu ya? Biasanya umumnya gitu ya, bangun tidur yang dibuka pertama kali bukannya baca doa tapi lihat handphone. Apakah ada notifikasi di WhatsApp? Apakah ada pesan yang belum dibalas, atau berapa jumlah like yang kemarin diposting di Instagram, misalkan seperti itu ya. Pada akhirnya dunia maya itu jadi dunia nyata kedua gitu ya, untuk kita berinteraksi, melakukan banyak hal gitu ya, mulai dari temenan, mulai dari ngerjain tugas, mulai dari sekolah online, sampai belanja pun udah pakai internet gitu ya, karena kita sudah masuk ke era revolusi 4.0 gitu ya, yang keempat, di mana segala aktivitas kita umumnya terkoneksi sama IoT atau Internet of Things gitu ya. Nah pada akhirnya gimana sih? Nah pada akhirnya perkembangan teknologi informasi yang tadi berkembang begitu pesat gitu ya, revolusi itu perkembangan atau perubahan yang begitu cepat, bukan cuma yang pertama teman-teman, bukan cuma pada saat ditemukan mesin uap, yang pertama ditemukan listrik, yang kedua ditemukan komputer, yang ketiga revolusi industri, tapi kita tuh sudah masuk revolusi yang keempat ketika segala sesuatu aktivitas kita terhubung sama internet of thing gitu ya, IoT. Nah pada akhirnya membentuk nih para generasi gitu ya. Kalau saya di sini yang sedang berbicara masuk ke generasi Y atau milenial. Nah teman-teman kayaknya masuk ke generasi Z deh gitu ya, zillennial gitu ya, yang lahir tahun 95 atau 96 ke sini gitu ya. Nah karakternya kayak gimana? Ternyata generasi Z itu adalah generasi yang bersinggungan langsung sama teknologi dan membentuk karakter tersendiri, teman-teman. Kata salah satu pakar, cirinya 3C katanya. Yang pertama adalah connected gitu ya. Dia tuh selalu terkoneksi dengan internet ya, buktinya itu. Hampir sepertiga kehidupan remaja di Indonesia gitu yang aktif menggunakan internet, ya pakai internet gitu ya, 8,5 jam sehari. Ada yang kurang nggak? Ada gitu ya. Ada yang lebih nggak? Banyak gitu ya, tapi rata-rata 8,5 jam sehari. Jadi mereka tuh selalu terkoneksi dengan internet ya. Pada akhirnya kebutuhan dasar bukan lagi kebutuhan dasarnya kayak hierarchy of need-nya Maslow ya, teori tangga kebutuhannya Maslow. Biasanya kan sandang, pangan, papan. Pada akhirnya sekarang koneksi internet itu jadi kebutuhan dasar gitu ya. Bahkan mahasiswa saya pernah bilang mendingan ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone, katanya mending ketinggalan dompet karena segala sesuatunya ada di handphone gitu, termasuk e-wallet atau dompet digitalnya gitu ya. Hadiah sekarang juga teman-teman e-wallet gitu ya, dompet digital gitu ya. Jadi ciri yang pertama generasi Z tuh connected gitu ya. Yang selanjutnya adalah kreatif. Jadi saking gampangnya mereka mengakses informasi yang begitu banyak. Nah, hal ini pada akhirnya merangsang daya imajinasi dan kreativitas mereka gitu ya. Sekarang pun peran guru pada akhirnya bergeser gitu ya. Saya selaku dosen juga bergeser. Kalau dulu kan tugasnya dosen atau guru tuh transformasi ilmu, karena biasanya sumber-sumber ilmu pengetahuan terbatas umumnya di buku. Nah, yang biasanya akses duluan kan biasanya guru atau dosen. Nah, kalau sekarang perannya sudah digantikan sama AI. Kita nanya apa aja ke Google gitu ya, dengan artificial intelligence-nya kayaknya semuanya udah tahu, atau di YouTube gitu ya. Ya pada akhirnya perannya bergeser, guru dan dosen gitu ya, sebagai fasilitator pembelajaran dan tentu saja inspirator gitu ya. Harusnya yang menginspirasi, yang mengugah dan mengubah gitu ya, dan salah satunya yang membuat merangsang minat murid atau siswanya untuk bisa lebih kreatif gitu ya, karena ciri kedua Gen Z adalah kreatif. Dan yang selanjutnya adalah confidence. Nah ternyata generasi Z itu sangat percaya diri ya. Kita lihat aja sekarang zamannya wifi gitu ya, zamannya selfie gitu ya, zamannya narsis. narsis itu salah nggak sih? Ya nggak salah ya. Sebetulnya narsis itu kan berasal dari kata narsisus ya, yaitu adalah sesosok makhluk mitologi Yunani gitu ya, yang sangat rupawan gitu ya, yang orang-orang tuh sangat suka, atau dewa-dewa zaman dulu tuh yang mitologi Yunani itu sangat suka, hingga pada akhirnya dia dikutuk untuk mencintai diri dia sendiri. Dengan cara apa? Dia melihat bayangannya sendiri di sungai gitu ya. Nah sebetulnya kebutuhan dasar manusia mencintai diri sendiri itu, narsis itu dipotret sebenarnya oleh para perusahaan, entah itu Meta, Facebook, Instagram gitu ya. Karena kan itu kebutuhan dasar untuk bisa diapresiasi gitu ya, mengaktualisasikan diri, sama dasarnya kayak kita makan dan minum gitu ya, memenuhi kebutuhan fisik. Nah itu dipotret gitu ya oleh perusahaan-perusahaan media sosial
pada akhirnya mereka tuh menghadirkan fitur love itu loh teman-teman, fitur like, fitur jempol, fitur follow gitu ya. Karena orang tuh seneng gitu ya diapresiasi, dipuji gitu ya. Ya seneng ya, pada akhirnya ketika seneng kan biasanya ngeluarin hormon kebahagiaan nih, hormon endorfin yang enak banget ya, pada akhirnya ketagihan ya, pada akhirnya scroll gitu ya. Ya pada akhirnya kita terperangkap pada zona mabuk teknologi gitu ya. Karena kita dihadapkan sama media baru gitu ya. Selain fitur love juga ada fitur personalize gitu ya. Personalize tuh kita bisa banget memilih media apa yang kita pengenin. Kalau dulu pas zaman saya remaja, yang saya nonton itu adalah TV konvensional gitu ya, televisi biasa gitu ya. Jadi kalau saya senangnya berita olahraga, nah program olahraga tuh banyak banget nyeritain tentang kegiatan-kegiatan olahraga, ada basket, ada tinju dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau, walaupun saya suka sama tinju, ya saya juga harus simak berita sepak bola misalkan gitu. Tapi kalau di media sosial kan, kalau kita suka sama tinju ya udah follow tinju aja, nggak usah follow sepak bola. Contohnya kayak gitu ya. Hal tersebut lah yang makin bikin orang tuh addicted gitu ya, atau kecanduan gitu. Nah, maka dari itu, untuk menyeimbangkannya, kita selaku warga negara Indonesia harus bisa bertanggung jawab, biar kita tuh bebas berekspresi di dunia maya, tapi tetap bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara budaya bermedia digital. Nah, budaya bermedia digital itu apa sih? Merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, sebetulnya pada dasarnya kan ya, kita tuh berinteraksi sebenarnya saya juga ngomong di depan mesin gitu ya, di depan handphone atau di depan laptop. Tapi sebetulnya walaupun saya berbicara di depan mesin, di ujung sana ada teman-teman nih. Juga saya tuh terkoneksi sama orang yang harus dijaga hati dan perasaannya. Artinya apa? Perilaku kita di dunia maya harus sama dengan gitu ya, dengan di dunia nyata gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sopan, santun di dunia nyata, begitupun dengan di dunia maya gitu. Salah satunya dengan apa? Dengan budaya digital, digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, dan menghormati hak-hak digital orang lain. Salah satunya dengan apa? Nggak boleh teman-teman melakukan body shaming. Body shaming itu apa sih? Body shaming itu adalah istilah untuk merujuk pada kegiatan mengkritik atau mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau kita mau komentar, entah itu orang yang kita kenal atau nggak kenal, nggak boleh berkomentar buruk tentang diri seseorang, bentuk fisik seseorang. Sesimpel, kamu kok kurusan sih, kok kamu gendutan, kok kamu iteman. Nah kalau misalkan orang tersebut tersinggung, itu bisa jadi body shaming, kita mempermalukan bentuk tubuh orang lain gitu ya. Nah ternyata teman-teman, faktanya gitu ya, terdapat 900 hampir 1000 ya, 966 kasus body shaming yang ada di Indonesia. Itu berdasarkan data yang diraih oleh Mabes Polri pada tahun 2018. Lalu terjadinya sama siapa sih? Ternyata 64% remaja putra pernah mengalami body shaming. Cowok-cowok nih pernah dipermalukan di depan umum gitu ya, atau di ranah digital. Kemudian 94%-nya terjadi pada remaja putri gitu ya. Jadi baik perempuan atau laki-laki pernah mengalami hal seperti ini. Ya teman-teman, saya juga termasuk ya yang pernah jadi korban body shaming gitu ya, karena pernah melahirkan dan tubuh tuh besar banget dan orang-orang selalu bilang, ih kok gendutan sih. Nah itu tuh ini teman-teman menurunkan apa ya, semangat saya gitu ya, kepercayaan diri saya jadi sedih gitu. Nah jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan gitu ya. Jadi kalau kita nggak pengen diejek, kitanya jangan ngejek gitu ya. Nah kemudian bentuk body shaming itu seperti apa sih? Nah ternyata ada dua teman-teman. Yang pertama itu secara verbal atau berdasarkan kata-kata baik lisan dan tulisan gitu ya, atau secara fisik, misalkan mencubit lengan sambil berkata, ih lengannya gede banget sih gitu ya. Jadi ada verbal maupun tulisan. Kalau verbal tuh berdasarkan kata-kata, nah itu juga termasuk body shaming. Atau misalkan secara fisik sambil nyubit, ih kok gendutan, misalkan seperti itu. Nah pada akhirnya efeknya apa yang terjadi sama korban? Nah tadi yang saya alamin gitu ya, yang saya ceritain, kalau saya jadinya tidak percaya diri, jadi malu, jadi pusing kalau mau pakai baju gitu. Jangan-jangan ya teman-teman, ada yang depresi, ada yang
big eating disorder, malah makan terus ya pada akhirnya mengganggu gitu ya kesehatan mental orang lain gitu ya. Nah teman-teman hati-hati gitu ya, kenapa sih kita nggak boleh mempermalukan bentuk tubuh orang lain di depan umum? Karena teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai warga Indonesia terikat sama undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kalau kita menghina orang lain dan orang lainnya keberatan, kita bisa terikat pasal ini, pasal undang-undang ITE. Jadi nggak boleh ya teman-teman, ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana caranya sih biar kita nggak jadi korban gitu ya, atau nggak jadi pelaku juga? Nggak boleh ya jadi korban, nggak boleh jadi pelaku juga nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah mencintai dirimu sendiri dan bersyukur gitu. Bagi teman-teman yang rasa rendah diri gitu ya karena pernah jadi korban body shaming gitu ya, cyberbullying juga termasuk nih perundungan di dunia digital. Coba deh buka buku diary gitu ya, misalkan jurnal gitu ya, note gitu, terus bikin jurnal bersyukur tentang apa sih yang kita cintai dari diri kita. Misalkan saya punya mata yang sehat, hidung yang bagus, kulit yang bersih, sehari minimal 5. Nah kalau terus-terusan bangun 5, sebelum tidur 5, otomatis self esteem kita bakalan naik, kepercayaan diri kita bakalan naik, kecintaan diri kita terhadap diri kita sendiri juga bakalan naik. Karena siapa sih yang berhak dicintai pertama kali oleh kita? Ya diri kita sendiri, baru ke orang lain gitu ya. Kalau misalkan kita naik pesawat juga ya, kalau misalkan keadaan darurat, yang pakai pelampung pertama kali siapa? Orang di sebelah kita atau kita? Ya diri kita sendiri. Kalau kitanya sudah safety, udah aman, baru kita bisa nolong orang lain. Jadi cintai diri kita sendiri dulu sebelum kita cinta ke orang lain. Selanjutnya fokus pada kelebihan diri sendiri gitu ya. Teman-teman, tanpa teman-teman sadari, coba deh tutup mata betapa banyak banget keberlimpahan yang kita punya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang please fokus pada hal-hal yang menyenangkan gitu, yang ada di dalam diri kita. Guru saya pernah berkata gitu ya, bahwa takdir yang terbaik adalah takdir yang kita miliki saat ini, dan hadiah terbaik adalah barang yang kita miliki saat ini gitu ya. Jadi kalau kita fokus sama hal yang negatif atau hal yang belum kita raih, ya pada akhirnya ngerasa kurang terus gitu ya. Bersyukur membuat kekuranganku menjadi tercukupi. Jadi ya bersyukur aja, fokus sama kelebihan. Yang ketiga, jangan hiraukan komentar negatif tentang tubuh kamu. Jadi kalau misalkan kita temenan sama orang yang toksik gitu ya, disebutnya toksik tuh orang yang kayak gitu, netizen yang suka nyinyir toksik gitu ya. Ya udah mendingan di unfollow aja, yang bikin ngeracun gitu ya, racun diri sendiri, di unfollow aja, di blok boleh nggak ya sekira-kiranya ngeganggu gitu ya, bikin kita depresi, nggak apa-apa, mendingan jangan temenan dan blok aja gitu. Jauhi orang-orang yang berpikiran buruk tentangmu, ya udah blok gitu ya, dan alihkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Stres itu, rasa sedih itu hanya ada di tubuh yang diam teman-teman. Kalau kita lagi ngelamun diam, ya udah overthinking ada gitu ya, stres jadinya ada, depresi, frustasi gitu ya. Yang kita lakukan apa? Pergi keluar, cari koneksi yang nyata, bisa main, nonton film, atau hal apapun yang teman-teman suka gitu. Ya sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat ya, kita nggak boleh mempermalukan bentuk tubuh orang lain di depan umum secara offline gitu ya, secara langsung, ataupun di media digital, di kolom komentar gitu ya, nggak boleh. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ada undang-undang yang mengikat kita. Bagi teman-teman yang ingin gitu ya tahu lebih lanjut gitu ya soal gimana sih caranya berbudaya yang baik di media digital, menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, welas asih gitu ya, bisa datang ke www.literasidigital.id atau follow Instagramnya di @siberkreasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Estri atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali ya Bu. Nah, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit dari pemaparan Ibu.